Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang berada di KDP Channel. Oke, untuk hari ini seperti biasa konten gua asal usaha ada jalan. Oke, hari ini gua mendatangi narasumber. Ya, narasumber yang bergelut di bidang apa, Bang? Bidang tanaman hias lah. Tanaman hias. Iya. Tanaman hias yang menghasilkan karena sebelumnya saya sempat baca, Bang, ya, sedang ramai beberapa jenis tanaman hias, ya, harganya juga melambung fantastis. Sempat juga ada yang nuker mobil gitu dengan tanaman hias, ya, Bang, ya. Itu kan faktornya pasti dari harga. Bahkan juga sempat banyak tanaman hias yang pada hilang gitu. Benar ya, Bang, ya? Bener. Sempat, Bang, ngalamin? Ya sampai. Oke. Ya, kali ini gue mendatangi Bang Akbar. Bang Akbar ini akan sedikit sharing mengenai tanaman hias yang sedang digelutinya. Ya, boleh, Bang, perkenalkan dulu, Bang, sama teman-teman Semuanya, nama gua Akbar. Ya orang-orang semanggil ya Akbar aja sih. Facebooknya ada Akbar spasi A spasi David. Oke, nanti kita cantumkan, ya. Bisa sharing-sharing, ya, bisa jual beli. Iyalah, ya enggak, yang penting bisa jadi cuan, ya. Oke. Nah, boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bang, ya? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ya, sekarang malam minggu nih, ya. Iya. Cerah lagi, ya. Ini kalau hujan nih kita kehujanan nanti. Hujanan nih bang. Soalnya atasannya cuma paranet doang. Doang. Oke, Bang, saya mau nanya, Bang, ya, kira-kira udah berapa lama sih, Bang, menggeluti kayak tanaman hias ini, Bang? Boleh sharing-sharing, Bang? Untuk terjun ke dunia tanaman hias ya karena kan sempat pernah terjun terus vakum karena kerjaan. Karena kerja. Iya, jadi ini sekitar 2012 lah. 2012 udah main tanaman, Udah mulai mencoba. main kotor-kotoran, sekam. Iya, sekam lah, pupuk segala macam lah. Iya, udah akrab lah ya. Iya, 2012 sempat main terus. 2012, 13, 14, 15, setelah 15 sampai 17 tuh, sampai 18 vakum. 3 tahun vakum ya, karena kerja. Kalau sekarang? Sekarang ya kerja sambil. Udah jadi PNS, bro. Amin. Iya. Amin. Di kementerian. Amin, ya. Oke, berarti udah lumayan cukup lama ya, Bang, ya? Ya, 2018, 19, 20, 21, 3 tahun lah. Udah hafal lah nih jenis-jenis tanaman. Dibilang hafal sebelum karena banyak banget jenisnya. Ya kayak semacam jenis agronim aja kan banyak ID-nya. Ya banyak juga yang kita belum tahu sambil belajar. Kalau boleh tahu, Bang, boleh ceritain, Bang, kenapa sih, Bang, ya memilih tanaman hias? Kan ada banyak selain tanaman hias, ya nggak? Misalkan tanaman beracun gitu kan, bisa jadi, ya nggak? Ya, contoh misalkan kayak ya ikan, ya nggak? Iya. Ternak dan lain kan banyak gitu. Banyak. Kenapa nih kira-kira bisa memilih tanaman hias? Boleh berbagi sama teman-teman. Oke, jadi semua sih kembali pada hobi ya. Iya. Hobi karakter seseorang. Ya mungkin gue juga hobi sama ikan. Pernah juga main ikan. Gitu. Cuma karena waktu sih sebenarnya. Karena gue juga sambil kerja. Jadi kalau ikan itu kan harus dikasih makan. Oh iya, betul. Ya kan harus. Ya mungkin waktu itu gue belajarnya mungkin harus diganti air gitu kan. Karena gue juga kerja. Jadi gue kapan gue cari makannya. Kadang-kadang kalau kita beli pakannya kan kita harus ngeluarin duit. Gitu. Jadi itu ya paling kagak gue kalau kata tanaman hias paling gue beli. Terus ya pendek katanya gue taruh udah gue cuma siramin doang, gue nggak kasih makan dia gitu. Dan sekali itu misalkan kalau gue pulang kampung di lebaran, kalau dulu gitu ya logika gue kalau gue pulang kampung tanaman hias gue taruh aja udah. Tapi kalau misalkan gue ikan bisa. Oke, berarti tadi alasannya ini ya, Bang, kenapa Bang memilih tanaman hias? Fleksibel, betul. Waktu, terus perawatan, dibilang perawatan sih mau hobi perawatan ya, karena kan kita hobi tentang makhluk hidup kita nggak tahu makhluk hidup itu apa kita rawat
ya kadang dia bagus, kadang kita gak rawat ya waktunya dia lewat sama emang begitu. Itu kayak gitu bang. Ya, iya, kan nggak tahu. Jadi ya perlu penyesuaian juga ya bang ya. Benar. Nah bang, bicara jenis ya, di sini lumayan saya bilang agak banyak lah. Ya bang, ada jenis apa aja bang kira-kira bang? Jenis, kalau berbicara jenis ya nggak terlalu banyak juga, tapi adalah ya apa aglonema ada, tapi banyak kayak yang lain-lain kan, cuma sekedar ada. Jadi philodendron ada, Apa bang? philodendron kalau kita biasa sebut ya pohon jenis philo ya kayak gini, rambat, monstera, ada calathea, itu cuma buat pelengkap aja sih biar kelihatannya enak aja sih ya. Itu kosong-kosong amat. Benar. Ya, ini sih dibilang banyak lah. Terus ada berapa sih keseluruhan bang kira-kira dari yang paling kecilnya sampai yang gede gitu? Gimana? Keseluruhannya dari yang paling kecil sampai yang gede berapa pohon gitu? Berapa ya? Saya juga bingung, belum pernah. Tapi kayak aglonema mungkin ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 100 100 ya? itu maksudnya dari kecil sampai yang gede, itu dari yang bibitan segala macam ya. Kita tambah ini nggak tahu berapa deh, nggak pernah ngitung. Menang itu, yang penting jadi 2. Oke, ya. Benar ya. Yang penting hobi tapi dapat penghasilan. Betul. Penting hobi. Nah, bang, dari awal nih ya, pemaksnya pasti nggak langsung banyak ya bang. Nah, Benar ya? Nyicil ya dulu ya. kecil Awal gimana tuh awal? Bisa ceritain tuh. Pohonnya dari mana gitu? Nemu di kebun atau hutan kan bisa jadi. Ya. Ya, dari karena mana? awalnya jadi gini, gua kan kerja, Betul. terus gua mungkin ada sedikit temen yang pemain pohon atau saudara, terus gua juga dulu pernah main di pohonan juga, jadi gua berpikir gimana caranya bisa tersalurkan hobi gua gitu, bukan cuma sekedar buat hiasan rumah tapi juga buat hiasan dompet gitu. Oh, hiasan dompet. Ya akhirnya aku punya duit waktu itu 300.000. Jadi 300.000 gua bilang sama kakak gua bilang gua pengen main pohonannya apa di dia kasih, ini pohonan ini lu rawatin, nanti kalau udah banyak atau udah besar cari kalau gitu, nanti dari situ Stek ya? dia harus stek, dan situ lu sambil berjalan aja pelan-pelan, tapi jangan jor-joran kayak lu punya duit itu gajian lu beli, jangan kayak gitu, jangan nurutin nafsu lah gitu. Bahasa orang kampung itu, bahasa orang kampung rumasak, rumah. Nah, jadi dari sini berjalan pelan-pelan kita punya teman punya pohon jenis ini, kita istilahnya kita ambil dari dia, ya saling aja gitu sama teman. Jadi ya kayak begini aja sih. Berarti awalnya tuh nggak langsung banyak, Pelan-pelan. Ini Silaturahmi. Wah, ini kalau suaranya agak ada motor lewat nih, mohon dimaklumi. Kita lagi di jalan nih. Ya, berarti awalnya adalah dari modal tadi bang berapa bang? Udah 300.000 teman-teman. Ya modal 300.000 ya. Akhirnya bisa seperti ini itu pasti butuh perjuangan lah. perjuangan. Ya, Itu modal awal 300.000, tapi nggak tahu modal pertengahan sama modal bener. Kalau dihitung-hitung banyak ya. Banyak lah. Yang intinya kita jangan langsung ke Jangan nafsu. ini pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Kita diberi saran dari Bang Akbar sendiri ya. Perawatan bang, biasanya bang, ya perawatannya yang kita buat tanaman itu ada perawatan khusus juga bang. Misalkan jenis tanaman ini perawatannya harus seperti ini, ya nggak? Karena kan kalau bisa dibilang habitat ya, bener ya. Jadi dia nggak sembarangan tempat. Oh, jenis ini bisa di tempat ini nih. Jenis yang lain belum tentu bisa gitu bang ya. Ada nggak bang Ada, perawatan ya. khusus kayak gitu? Kalau perawatan sih sebenarnya gimana ya, kalau bicara perawatan emang tanamannya yang kita suka ya paling banyak yang kita rawat ya, kayak gimana kita punya pasangan hidup ya kita rawat. Lagi-lagi. Enggak, kalau perawatan paling gue gini, ini pohon nanti pohon misalkan pohonnya kecil atau misalkan nggak mau gede-gedein, berarti pupuknya yang kurang atau vitaminnya ya, kayak gitu aja. Jadi misalkan pohon ini biasanya harusnya umur sekian bulan dia gede, kenapa ini pohon misalkan nggak mau gedein, nggak mau nambah daun, berarti ada yang bermasalah.
Dia cuma gitu aja, paling kasih vitamin buat tumbuh tanaman, terus misalkan nyiramnya kayak gimana, terus kadar mataharinya bagus apa enggak, gitu-gitu aja. Jadi dari situ bisa belajar juga. Jadi dari teman ke teman nyari informasi aja gitu. Berarti seperti itu ya, panjang ya perawatannya. Jadi paling jangan telat sama air. Oke, jangan telat sama air ya. Kita aja butuh air. Jadi kalau air tuh gimana bang mainnya? Pagi, siang, malam atau gimana? Kalau sekarang kan emang lagi kadang hujan, nggak bisa prediksi ya. Ya kalau misalkan panas sampai 1 minggu, ya saya lihat medianya, media kira-kira kering apa nggak, gue colok aja pakai tangan gue. Kalau kira-kira medianya kira-kira udah apa, ini kering nih, ya udah gue siram. Nah, tapi kalau misalkan kelihatannya nih media masih basah atasnya, otomatis kan dalam ini masih lembab, udah nggak usah gitu. Oke. Ngeceknya gampang. Gampang nyawa tojok gitu aja medianya, udah Masukin tojok. iya. Kalau lembab berarti masih cukup lah. Cukup. Oke. Kalau kering berarti harus segera Iya, Bang. karena kan takutnya nanti dia lemas atau gimana, jadi jalannya nggak bagus. Selama abang berkecimpung di dunia tanaman hias, Bang, ada kendala atau masalah apa biasanya Bang? Kira-kira Kalau kendala paling yang namanya makhluk hidup ya, itu kadang-kadang dia ngalamin di pohon sakit ke pohon ini kan kadang-kadang daunnya kadang-kadang daun-daun kering, misalkan apa kuning. Ya paling kendala kayak gitu lagi pertama-tama kan gue nih nggak tahu pohon ini nih kenapa nih pohon kok daunnya kuning gitu, gue kira karena media atau apa, ternyata kita cari informasi segala macam, kita cari ilmunya, ternyata ya ada penyakit di batangnya yang harus kita buang kayak gitu. Jadi dia modelnya spot merah lah, kalau jenis aglonema ya modelnya dia kena spot merah, itu bakteri, harus dibuang. Kendala seperti itu doang sih, kendalanya paling ya penyakit kayak gitu. Jadi nggak semuanya kita beli pohonan sehat kita taruh rumah ini sehat gitu ya, enggak, kadang-kadang kita beli pohonan sehat kita taruh rumah, kita kan nggak tahu namanya makhluk hidup atau dia sakit, udah gitu tuh kendalanya iya ya, cuman untuk baik lagi karena hobi tetap aja kayak gitu. biasanya kalau dari kendala tadi tentu ada solusi, ya nggak, solusi buat meminimalisir lah, biar nggak terjadi seperti itu. Berarti dari apa, segi apa Bang? Dari ya paling enggak media yang lu pakai apa gitu. Jadi kan kita masing-masing daerah, masing-masing suhu, masing-masing cuaca beda-beda. Untuk media yang cocok apa? Contoh misalnya daerah Parung, medianya karena suhunya seperti ini, biasanya jadi ini bicara aglonema ya. Aglonema misalkan cocoknya di Parung daerahnya kayak gini. Udah coba media seperti ini nggak bagus, media seperti ini nggak bagus, berarti nanti kita nemuin media yang cocok, ya udah ini berarti cocok. Jadi masing-masing petani atau perawat atau yang segala macam hobi, saya pikir medianya pasti beda-beda. Berarti ya itu doang sih, maksudnya di medianya aja sih gitu. Jenis tanaman beda-beda media gitu ya. Betul ya? Aglonema ya. Oke, Aglonema. Aglonema juga variannya banyak ya. ID-nya itu namanya ID ya. Aduh bingung kalau ngumpetin ID, nggak tahu dah. Ya, hampir ratusan kali Bang ya? Ratusan. Itu cuma satu tipe. Iya. Ya kan? Oke. Badai itu. Dan selain keuntungan tentu dari finansial sendiri ya Bang. Selain itu Bang, ada nggak keuntungan lain yang Abang dapatkan dari perawatan atau budidaya tanaman hias ini Bang? Atau mengoleksi tanaman hias ini Bang? Bisa sharing-sharing. Keuntungannya paling kalau yang jiwanya ya penghobi gitu ya, ya paling pertama kita enak aja, jadi senang buat tempat ngopi. Betul, biasanya kayak gitu. Terus temen juga kalau main betah aja gitu. Terus ya paling kita silaturahmi, teman banyak, jadi kita punya komunitas di WhatsApp, terus punya grup di Facebook, ya silaturahmi jadi saling kenal gitu. Mungkin bukan di daerah Palu doang, tapi di daerah sampai mungkin yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, ya se-Nusantara, mungkin karena adanya media sosial kita bisa kenal meskipun kita nggak pernah ketemu, tapi kita bisa sharing sama dia, jadi nyari-nyari ilmu aja kayak gitu. Banyak lah istilahnya keuntungannya kayak gitu. Tambah temen. Oh benar, untuk teman-teman yang minat ya, buat usaha sampingan ya, Betul. buat hobi
sambil pulang kerja kan bisa nih ya, asik lah pokoknya. Ini kayak gini aja udah kayak di taman ya rasanya ya nggak? Iya, taman daun. taman daun ya. Nah, kembali lagi dari tadi pertanyaan saya, kira-kira Bang Akbar sendiri punya cerita nggak, cerita yang unik gitu Bang, terkait mungkin harga tanaman, pernah merasakan wah mantap nih, atau mungkin terkait hal-hal yang mungkin bikin gedeg, ada nggak? Wah tanaman gua hilang. Punya cerita sendiri nggak Bang kira-kira Bang? Soalnya saya habis kehilangan juga gitu. Habis kehilangan beli di sini lagi. Boleh diceritain Bang, ada hal-hal yang lucu kah? Oh, yang membuat mungkin hati kesel gitu, pasti ada lah pasti ya. Boleh Bang diceritain. Kalau jenis tanaman yang mungkin bukan apa ya, kita bicaranya ya karena unik gitu ya ceritanya. Jadi pernah dulu belinya sih pakai nafsu ya. Jadi kita karena ini pohon lagi harganya lagi tinggi nih gitu, karena kita nafsu dengan apa maksudnya keuntungan yang berlipat gitu kita beli. Karena itu waktu dulu masih pakai nafsu belinya gitu. Kita beli nih pohon, dulu gue beli pohon itu 1 daun itu 1 jutaan, 1 daun lagi. 1 daun? Ya 1 daun 1 jutaan. 1 daun 1 juta bro. Jadi, waktu itu sekitar 3 daun lah. 3 daun? Iya, 3 daun gue beli karena kan dia nanti apa mindset gue kan semakin besar bisa dicacah gitu kan. Oke. Ya, Diperbanyak ya. Diperbanyak aja. Itu gue beli, ternyata pas gue beli gue ngecek harga sekian bulan kita harganya anjlok. Di situ gue cuma digini sama teman gue, dia bilang lo main pohonan nggak ada kata rugi. Kasih motivasi sama teman. Ruginya orang main pohonan cuma 2, kalau nggak mati dicolong orang. Cuma 2 rugi. Kerugian main pohonan cuma 2, kalau nggak mati dicolong orang. Udah itu doang. Selebihnya lu banyakin aja, suatu saat ini laku, ini banyak, balik modal. Ya gitu doang biar. Jadi paling lagi kita punya teman, kita kasih motivasi. Kayak gitu. Diingetin, beli aja pakai nafsu, nggak sih nafsu duit kan. Berarti Pelajaran ini adalah dia belinya nafsu, pas dicek, wah harganya ternyata turun, gitu kan? Ya, tapi dibalik itu ada kata-kata yang luar biasa tadi. Ya, lo main bola nggak ada rugi, ya nggak? Yang rugi cuma 2, rugi gitu kan cuma 2. Kalau nggak mati, diambil orang. diambil. Udah pernah Bang? Apa aja? Diambil orang kira-kira? Jangan. Jangan sampai. Tapi selama ini, alhamdulillah aman ya. Insyaallah. Aman lah ini. Dimana-mana digembok sama dia bro. Kalau nggak aman mah. Nah, pernah Bang, gua baca sedikit gitu. Ada riset di mana kalau nggak salah di Newcastle ya. Kalau nggak salah ini ya. Di sana tuh ada budidaya pohon tanaman yang beracun dibudidayakan. Ini buat pengobatan juga gitu. Itu sendiri punya nggak Bang tanaman mungkin beracun gitu loh? Misalkan ada kontak dengan orang langsung pingsan atau gimana? Nggak ada nggak di sini? Tapi tetap bisa dikoleksi gitu maksudnya. Kalau untuk di sini sih belum ada sih ya. Dan gue juga belum pernah ngerasain beracun apa atau pohon. Iya benar ya. Insya Allah kalau di sini belum ada dan belum, maksudnya nggak ada kepikiran. Maksudnya karena kan kita nggak tahu manfaat seperti apa orang kayak gitu. Kalau sekarang kan gue cuma bisa ngeliat yang penting gue pulang kerja, gue pulang atau aktivitas capek, gue cuma nyeduh kopi, gue diem di sini, gue tenang udah gitu doang. Jadi ada aja sih hidup kita gitu doang. Oke, berarti pohon yang beracun belum bisa dikatakan belum ada sih gitu. gue takut dikit nih, takut kan gue sentuh, gue udah langsung pingsan kan bahaya. Ya. Nggak, insya Allah nggak. Aman lah ya. Aman insya Allah. Nah, kalau dilihat ya Bang Akbar untuk saat ini kan ada perubahan minat, ya perubahan koleksi juga tanaman hias itu biasanya mengikuti tren, benar ya Bang ya? Ya kayak di sosial media lah pasti apa ya istilahnya semuanya pasti mengikuti tren, ya enggak? Nah, gue penasaran Bang di sini ya, terkait tanaman hias itu, ya ada nggak sih tanaman yang sifatnya itu bertahan lama gitu dari dulu ya sampai sekarang tuh ya memang masih punya nilai harga gitu atau masih istilahnya digemari sama kolektor gitu biasanya, ada nggak Bang? Di sini
Ada sih, cuma Ada ya? ada cuman nggak banyak. Nggak banyak. Jadi kembali lagi kepada kita ngelihat ke di apa ya, peminatnya. Kalau saya pribadi sih, mungkin pengetahuannya yang saya kurang atau gimana gitu. Ada satu jenis aglonema mungkin kayak orang biasa bilang red Sumatera, tapi apa bahasanya sih, bahasanya pride of Sumatera sebenarnya. Cuman orang lebih gampang nyebutnya red Sumatera dan itu familiar lah gitu. Jadi pohonan itu ya memang dari dulu juga sampai sekarang orang pasti kenal red Sumatera untuk penghobi pohonan gitu, jenis aglonema gitu. Dan saya lagi banyakin sebenarnya. Saya lagi banyakin karena dulu saya pernah cerita tuh 2000 waktu dia rilis, saya kurang apa 2000 berapa, yang pasti 2010 ke bawah itu. Pas dia rilis itu kan satu daun itu bisa nyampe jutaan, satu daun 500 ya, 500 sampai 1 juta satu daun. 2010 ke bawah itu kan gue masih SMA. Ya gue gimana mau beli itu pohonan gitu. Karena harganya juga udah tinggi gitu. Cuma gue punya angan-angan doang. Ya mudah-mudahan suatu saat insya Allah gue pengen banyakin gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah lagi proses ngebanyakin gitu. Karena gue tahu sebelum boomingnya aglonema, sepi-sepinya aglonema pun dia tetap jadi dicari orang gitu. Dan gue pengen gue punya di sini gitu. Banyakin ya, Insya Allah banyakin. peluang itu, dia pintar melihat peluang. Dikit-dikit belajar lah, belajar. Benar, belajar. Selain ini sendiri bang, ada lagi nggak? Selain aglonema sendiri, Yang lain sih belum terlalu ini. Jadi mungkin ya kembali lagi kayak mungkin karena pengetahuan saya yang kurang atau apa, jadi saat ini saya tahunya cuma di red Sumatera. Mungkin banyak tanaman-tanaman yang lain juga. dan kita sambil belajar ya, Sambil belajar, sambil cari tahu, sambil cari informasi apa sih gitu. Nah, kita emang jiwanya hobi, Nah, ya berjalan aja kayak gitu. oke, mantap. Oke, lanjut ya bang ya. Lanjut. Oke, nah bang, terkait untuk varian tanaman yang punya segmentasi pasarnya sendiri, misalkan untuk laki-laki nih menggembari ini gitu kan ya, ibu-ibu menggembari tanaman ini, atau mungkin sekarang anak-anak milenial nih, nah, jadi kan kalau ikut-ikutan mengemari itu ada nggak bang kira-kira untuk tanaman biasanya bapak-bapak nih laki-laki sukanya tanaman ini nih ya nggak, ibu-ibu nih sukanya yang ini gitu, anak-anak baru sekarang itu misalnya sukanya yang ini, itu ada nggak bang kira-kira jenis-jenisnya sendiri? Kalau kayak gitu biasanya ibu-ibu di aglonema biasanya, tapi mungkin di luar saya juga banyak yang ibu yang suka jenisnya yang disukai sama kaum bapak-bapak gitu. Tapi ya untuk saat ini kebanyakan ibu-ibu dia kan lebih dominan ke warna. Biasanya kayak aglonema nih yang merah-merah lah. Jadi contoh misalkan ada aglonema Suksol, ada red aja, ada pink katila, itu lebih senang dikembali. Tapi kalau untuk jenis yang digemari yang bapak-bapak atau yang kaum milenial, ya belum juga sih. belum ketahuan. Ya, karena kadang-kadang bapak-bapak pengennya ini, jadi nilainya kalau dia kebanyakan kalau kaum laki-laki, kaum bapak buat nyari keuntungan. Jadi apa aja tetap terus suka terus. Yang penting jadi cuan. Kalau untuk bapak-bapak biasanya nyari gitu ya, oh ini berapa nih, oh ini ada yang nyari nih gitu kan. Iya kayak gue kan gitu, gue simpen pohon ini, gue banyakin pohon ini ya karena kan kita ikutin pasaran. Kayak gitu yang lagi disenangin apa kayak gitu. Kalau bapak-bapak berarti mengikuti pasaran. Ya. Kalau iya, bener ya. Yang lagi dicari mana nih, yang punya keuntungan yang mana nih gitu. Kalau ibu-ibu lebih cenderung ke merah, pink, warna indah. Benar. Oke. Kalau untuk milenial sendiri belum ada ya bang ya? Belum ketahuan. Ya. Belum tahu. Siap. Nah, terkait ini bang, di masa pandemi ini bang ya, ini lagi pandemi ya bang ya. Iya. Nah, ada nggak perubahan secara signifikan yang abang ngerasain dari mulai permintaan pasar kayak gitu bang? Ada nggak bang? Kalau perubahan sih, saya bilang karena saya juga bermain di jenis ini 14-an pandemi itu 2019. Justru saya ngalamin itu saat pandemi, malah permintaan pasar malah banyak. Di masa
masa pandemi permintaan pasar malah banyak, mungkin karena orang pada kebanyakan kegiatan di rumah. Ya mungkin jadi orang rawat bunga, rawat pohon segala macam, jadi ngisi waktu di rumah seperti itu. Dan mungkin dia juga daripada gue ngebeliin terus nih, gue jualin juga, jadi makin lama di masa pandemi malah makin banyak. luar biasa. Jadi tanaman ini pasarnya di tengah-tengah pandemi malah makin banyak, teman. Iya, Betul ya? yang saya alami seperti itu ya. Yang dialami Bang Akbar sendiri luar biasa. Jenis apa Bang biasanya yang pasarannya meningkat atau sempat nggak harganya melambung tinggi? Ya kalau bicara masalah jenis kan kembali lagi ke hobi karakter orang masing-masing. Betul. Nah, jadi kalau gue pribadi kan hobinya di aglonema dan jenis-jenis kilo mungkin baru-baru ini. Jadi yang gue rasain itu di jenis aglonema yang kandidasi kayak gitu. Aglonema ya, jadi yang tadi gue bilang yang warnanya merah, yang warnanya pink kayak begitu, Betul. yang lagi booming di pasar. Ibu tuh. Iyalah kan emang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bapak-bapak juga suka. Contohnya kayak gue kan juga suka. Betul. Ya, oke. Bicara sekarang Bang Akbar ngomongin konsumen Bang Akbar sendiri. Ya, para pecinta tanaman hias lah. Nah, kadang kan ada antara penghobi, ya, penghobi awam atau yang sudah menjadi kolektor, benar ya? Benar. Ada nggak perbedaannya Bang biasanya? Ya antara Yang baru gitu. iya biasanya kan ada gitu yang cuma ikut-ikutan gitu, sama orang yang memang udah menggeluti, udah kolektor lah bisa dibilang tuh. Perbedaannya ada nggak Bang? Secara kita lihat secara langsung ini pribadi, pengalaman pribadi ya, pernah nemuin pelanggan yang benar-benar dia udah mengerti, udah paham gitu, sama yang benar-benar baru gitu. Ini perbedaannya drastis. Jadi di saat kita contoh kita kirim bunga ke orang yang udah paham, kita kirim bunga seperti ini, dia ngerti penanganan. Jadi di saat bunga datang dia harus apain, ditaruhnya di mana kayak gitu, medianya harus seperti apa, dia tahu karena dia udah paham gitu. Ngerti ya. Kalau orang yang baru biasanya karena cuma senang ngeliat, dia pesan ke kita kirim, bukan cuma ngerawatnya doang, kadang-kadang ngebuka juga dia bingung. Ngebuka paketnya gimana gitu, karena kita kalau paket kan kadang-kadang kita pakai paralon. Oh iya benar. Iya, dia bingung ngebukanya nanti gimana gitu. Terus nanti setelah itu tanya media kayak gimana, jadi perawatan segala macam kayak gitu. Jadi kita kudu sabar ngelayaninnya kayak gitu. Jadi nggak perlu kemungkinan nggak ke bapak-bapak atau enggak yang itu, sama aja di saat dia belum paham ya kita punya ilmu sedikit kita kasih ke dia biar bermanfaat gitu. Jangan sampai nanti dia beli bunga ke kita bunganya sakit atau tewas atau gimana, kita nggak enak kan gitu. Jadi servis juga sebenarnya. Benar. Luar biasa Bang Akbar. Jadi kalau mau beli tanaman ya pesen di Bang Akbar. Ya nanti saya taruh nih nomor WhatsApp, IG, pokoknya nggak apa-apa ya nggak Bang Akbar. Oh jenis tanaman ada semua di sini. Mau sharing-sharing, mau nanya, tenang. Ya Bang Akbar punya komunitas sendiri. Biasanya ada kayak gitu Bang ya. Komunitas, Allah. Ya nanti saya taruhin nomor WA-nya. Lanjut nih Bang, saya mau nanya lagi Bang. Terkait kalau Abang sendiri ya, punya nggak sih Bang saran secara detail gitu buat yang ingin membangun bisnis ini Bang? Ada nggak Bang saran hias ya, tanaman hias sendiri? ya berbicara untuk saran, saya sih lebih ke lebih ke pengalaman pribadi lah. Karena belajar dari pengalaman, dari situ kita bisa berbagi kayak gitu. Betul. Jadi yang pertama yang punya jiwa kita nih, kita senang nggak sama jenis pohon atau sama jenis barang yang kita bakal buat jadi usaha gitu. Karena sifatnya kalau kita udah senang ini, mau dia kayak gimana juga bakal kita rawat, kita perhatiin. Betul. Jadi jiwanya senang dulu aja. Keduanya baru kita banyakin teman yang satu hobi, cari ilmunya. Karena sifatnya makhluk hidup ini khususnya di tanaman hias, lu punya duit, oke, lu beli barang mahal, lu bisa. Tapi belum tentu kita kalau nggak punya temen, nggak punya ilmu, nggak ada pasaran, belum tentu bisa ngerawatnya. Jangan sampai kita beli pohon mahal-mahal, oke nih ikutin gengsi, gue beli pohon mahal nanti gua jual sekian, tapi kita nggak punya ilmunya ya nggak tahu kayak gitu. Jadi saran gua yang pertama suka dulu sama itu barang, kedua lu banyakin
ilmu atau banyakin teman dulu untuk mendapatkan ilmu cara perawatan. Kalau masalah buat usaha, buat dagang, insya Allah berjalan. Ya. Jadi itu mah bonus berjalan. Bang Akbar juga dulu niatnya mah cuma buat Sepat-sepat, buat kelihatan. akhirnya sekarang jadi isi dompet katanya. Ya benar ya bang ya. Paling jauh ngirim kemana bang pesanan biasanya bang? Ya paling jauh ya ke luar pulau, paling ke ya bisa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Kalimantan. ya berbagai macam pulau. Oke, berarti mudah-mudahan di tahun depannya bisa lebih luas lagi. Luar negeri ya nggak masalah ya nggak? Ya mudah-mudahan ya kita berbicara kal semesta biasanya biar didengar ya nggak? Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih luas lagi ke luar negeri. Insya Allah ya. Benar. Oke, nah untuk rencana bang jangka panjang, kita bicara jangka panjang untuk Bang Akbar sendiri terkait budidaya yang sudah abang jalankan ini, ya ada nggak bang? Ya mungkin rencana-rencana khusus yang udah abang buat nih ya untuk mengembangkan bisnis abang ini kira-kira. Rencana khusus sebenarnya apa ya? Ya namanya orang itu pasti punya target lah ya. Target, Pasti punya target. Gua Betul. ya jangan sampai usaha ini cuma sekedar hobi, cuma sekedar buat nambahin isi dompet gitu ya. Tapi gue juga punya nilai manfaat buat orang lain juga gitu. Oke. Yang paling enggak, gue sih pengennya suatu saat nanti cita-cita gue ngebanyakin ini satu jenis pohon aja dulu atau dua jenis pohon. Ya mungkin karena ini mah berpikiran gue nanti ke depan gitu ya. Karena Apa? gue banyakin, gue juga kerja, ya mungkin gue bisa kasih peluang juga buat tetangga-tetangga gue atau saudara juga buat perawatan juga. Karena kan semakin banyak pohonan biasanya karena waktu kita juga kerja, nanti paling kagak bahasa kasar nanti ini pohon gue kena urus gitu. Ya intinya gue mau ngebanyakin pohonan apapun itu jenisnya, nanti insya Allah semakin banyak ya gue bisa mengerjakan. Oke. Itu Luar biasa. Allah nggak Jadi kalau saya tangkap sih dia ingin membuka lapangan kerja gitu ya. Atau membuka apa ya penghasilan buat penduduk sekitar gitu orang lain. Luar biasa. Mulia sekali kita doakan buat Bang Akbar. Ya, karena dia punya target katanya. Biasanya orang punya target itu cenderung terarah sama fokus biasanya. Ya, dia pengen lebih selektif juga, dia bisa memilah mana nih gue yang lebih dekat ke target juga bisa gitu. Luar biasa iya, Bang. untuk jangka nggak tahu berapa tahun ke depan ya kayak gitu aja. Amin lah ya. Amin. Oke. Nah, udah nggak kerasa berapa menit kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, terakhir Bang Akbar, ya pertanyaan dari saya sendiri ya. Dari Bang Akbar sendiri ya, yang ingin disampaikan untuk anak muda nih, ya. Sekarang mungkin bisa menjadi bagian nantinya untuk meneruskan budidaya atau sekaligus apa yang menjadi kolektor nanti pasti kan yang meneruskan anak muda, bener nggak? Betul. Kalau Akbar kan udah tua nanti. Ya, bener ya bang? Betul. Ya, ada nggak bang ya yang disampaikan buat anak-anak muda? Lebih ke dominan tanaman hias atau ke pekerjaan apapun ya, yang penting bisa untuk apa ya, bisa seperti ini dari pandemi selama nanti misalkan pandemi udah berakhir apapun itu, yang penting lu punya niat, lu punya kemauan, lu punya suka sama barang, lu jadi hobi, lu jadi usaha, ya insya Allah itu berkah ya, buat semuanya ya, buat ya buat badan tapi buat semuanya kayak gitu. Semuanya ya, terus buat diri kita pada umumnya buat yang lain ya. kita berbagi ilmu lah Ya, betul. Luar biasa ya obrolan singkat saya sama Bang Akbar, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang ya, karena waktunya juga mepet ini. Bang Akbar juga punya acara dia ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lagi Bang ya. Oke, itu konten ya, konten gua atau usaha ada jalan namanya Bang. Oke, bantu dukung terus ya channel gua ya. Jangan lupa terus support ya, nanti gua akan mereview tempat-tempat usaha tentunya sama tempat-tempat ya wisata lah buat hiburan. Kalau sekarang belum bisa ke tempat-tempat wisata nih Iya, ya. tutupin wisatanya ke sini aja lah. Iya, jadi ya nanti lah waktunya tepatnya ya. Kalau sekarang kita nggak boleh main jauh-jauh, Mainnya sini aja. mainnya sini aja ya.
Oke. Nah, untuk teman-teman sendiri nanti kalau misalkan ada yang ingin mungkin nanya atau pengen pesan tanaman hias, nanti bisa ke Bang Akbar ya, ada nomor WA ya, ada IG-nya juga Ya insya Allah. Tapi bukan berarti bermaksud menggurui, karena tuh. di atas istilahnya saya juga belajar dari teman-teman mungkin yang ilmunya lebih, bukan ilmu jadi pengetahuannya lebih banyak, Betul. daripada senior saya juga banyak. Jadi kalau misalkan saya salah tadi kita punya kata-kata atau salah segala macam, mohon dimaafin karena kita sifatnya belajar sharing. Jadi jelas sifat kita itu adalah tidak menggurui ya, tapi Ingin berbagi sharing dengan pengalaman pribadi. ya, pengalaman pribadi kan saya pertanyaan saya tadi pengalaman pribadi semua ya, jadi intinya kita sharing ya. Terima kasih buat teman-teman semua ya Bang Akbar ya. Terima kasih juga buat Bang Akbar yang sudah bersedia saya kunjungi ini ya. Tadi sore-sore dia lagi mandi, ya gedor-gedor enggak ya. Thank you banget ya buat teman-teman semua, buat Bang Akbar juga ya, sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.